Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rahimahumullah al-mas'alatu ats-tsaniyatu, permasalahan yang kedua, as-siyamul mustahab, puasa yang disunnahkan. Min hikmatillahi azza wa jalla wa rahmatihi bi ibadihi an ja'ala lahum minat tatawwu bima yumathilul faraid. Termasuk hikmah Allah azza wa jalla dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, yaitu Allah menjadikan bagi mereka amalan-amalan sunnah yang menyerupai amalan-amalan wajib. Wa dzalika ziyadatun fil ajri was thawabi lil amilin. Yang demikian itu sebagai tambahan pahala dan ganjaran bagi orang-orang yang mengamalkannya. Wa jabran lin naqsi wal khalal alladhi qad yatra'u 'alal fariidah, dan untuk menutupi kekurangan atau adanya cacat yang mungkin terjadi pada amalan wajib. Jadi jemaah sekalian, inilah di antara hikmah Allah syariatkan untuk kita adanya amalan-amalan sunnah sebagai tambahan pahala bagi kita dan untuk menutupi kekurangan pada amalan-amalan wajib. Faqad sabaqa ma'ana, telah lewat pembahasan kita, yaitu pembahasan dalam bab salat, annal faraidha tukmilu minan nawafil yaumal qiyamah, bahwasanya amalan-amalan yang wajib itu akan sempurnakan amalan-amalan yang sunnah kelak pada hari kiamat. Jadi yang pertama diperiksa salat wajib kita, kalau kurang maka ditambah dengan solat sunnah. Kurang ya, bukan nggak ada tapi kurang. Mungkin kurang khusyuknya dan lain-lain. Tapi kalau nggak ada, nggak mungkin ditutupi, kecuali ditutupi dengan taubat. Nggak mungkin ditutupi dengan sunnah-sunnah. Ini kalau solat, karena tadi sudah kita bahas, solat itu ditinggalkan membatalkan keislaman. Yang dibahas di sini, kalau solatnya kurang maka bisa ditutupi dengan yang sunnah. Begitu pula puasa, diperiksa pertama kali adalah puasa wajibnya. Kalau kurang maka ditutupi dengan puasa-puasa sunnahnya. Baik, ini hikmah besar mengapa disyariatkan puasa-puasa sunnah di samping puasa wajib. Wal ayyamul lati yustahabbu siyamuha hiya. Adapun hari-hari yang dianjurkan puasa sunnah itu ada 8 yang disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama, siyamu sittati ayyamin min Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Li hadithi Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridai beliau, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa setahun penuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jemaah sekalian, ini luar biasa keutamaan puasa Syawal yang kita ikutkan setelah Ramadan. Kita akan dapatkan pahala puasa setahun. Tapi jemaah sekalian, perhatikanlah hadis ini. Syarat untuk mendapatkan puasa setahun adalah 1, puasa Ramadan dulu. Yang kedua, puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena dikatakan man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, jika puasa Ramadan kita belum genap, ya kita nggak akan dapatkan keutamaan ini. Kalau begitu gimana supaya kita dapatkan? Ya kalau masih ada kurang puasa Ramadan, harus qada dulu. Berdasarkan hadis ini. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa puasa Ramadan, bukan separuh Ramadan, berarti Ramadan semuanya. Sehingga kalau kita ada hutang puasa
3 hari harus qada dulu. Setelah itu baru kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan juga karena puasa qada itu kan wajib, jadi sangat kurang tepat kalau puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal kita lebih dahulukan, karena hukumnya adalah sunnah. Seharusnya yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Andai kita wafat misalkan punya hutang puasa sunnah, tidak masalah, nggak berdosa. Atau kita nggak puasa sunnah, ya kita nggak berdosa. Tapi kalau kita punya hutang puasa wajib, sengaja belum kita tunaikan, padahal sudah memungkinkan, sampai habis waktunya, maka kita kena dosa. Ya, jadi minimalnya 2 alasan. Harus qada dulu sebelum puasa 6 hari bulan Syawal. Yang pertama karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikutkan dengan 6 hari bulan Syawal. Yang kedua karena puasa qada hukumnya wajib, sedangkan puasa 6 hari bulan Syawal hukumnya sunnah, maka yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Baik. Dan di antara hikmah yang sangat besar adalah agar kita mendapatkan salah satu tanda yang sangat besar yang menunjukkan bahwa amalan-amalan kita selama bulan Ramadan diterima. Kata Imam Ibn Rajab, kalau kita diberikan hidayah oleh Allah untuk melakukan amal-amal soleh setelah bulan Ramadan, itu merupakan tanda, bukan pula pemastian, tidak, tapi kita diberi tanda oleh Allah, amalan kita di bulan Ramadan diterima. Tetapi setelah bulan Ramadan, kalau kita isi dengan maksiat, na'udzubillah, itu adalah tanda amalan kita di bulan Ramadan tidak diterima. Kenapa jemaah sekalian? Karena amalan kita setelah Ramadan adalah balasan Allah terhadap amalan kita di bulan Ramadan. Kalau amalan kita baik, dibalas dengan kebaikan, diberikan hidayah. Kalau amalan kita buruk, dibalas dengan keburukan, tidak Allah berikan hidayah. Na'udzubillah. Inilah hikmahnya mengapa kita langsung disambut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan juga dengan puasa Syawal kita masih punya benteng yang kuat untuk menghadapi gangguan dan godaan setan. Ya. Dan puasa Syawal bisa langsung dilakukan sejak tanggal 2 Syawal sampai berakhir bulan Syawal. Boleh dilakukan terpisah, boleh juga berurutan, tidak masalah selama bulan Syawal. Ya. Puasa yang kedua yang disunahkan adalah siyamu yaumi Arafah li ghairil hajj. Berpuasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah bagi selain jamaah haji atau orang yang melakukan haji. Li hadithi Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala. Berdasarkan hadis Abu Qatadah, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Berpuasa hari Arafah, aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Subhanallah jemaah sekalian, ini luar biasa. Puasa 1 hari Arafah 9 Zulhijjah menghapuskan dosa selama 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Namun ini disunahkan bagi selain jamaah haji. Ammal hajj fala yusannu lahu siyamu yaumi Arafah. Adapun orang yang sedang melakukan ibadah haji, tidak disunahkan baginya melakukan puasa hari Arafah. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara fi dzalikal yaum wan nasu yanzuruna ilaihi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan haji berbuka di hari itu dan orang-orang melihat beliau. Artinya sengaja beliau tampakkan supaya mereka juga ikut berbuka.
Wali annahu aqwalil hajj 'alal ibadati wad du'a'i fi dzalikal yaum. Karena itu lebih menguatkan bagi orang yang haji untuk melakukan ibadah yang disyariatkan bagi mereka serta memperbanyak doa di hari itu. Jadi jemaah haji punya ibadah sendiri, yaitu wukuf di Arafah. Apa yang mereka lakukan selama wukuf? Memperbanyak zikir dan doa. Sehingga agar mereka lebih kuat melakukan wukuf di Arafah, maka tidak disyariatkan mereka berpuasa. Berpuasa hanya bagi selain jamaah haji. Dan ini juga kasih sayang Allah kepada selain jamaah haji yang belum dianugerahkan kesempatan untuk berhaji. Masih ada kebaikan yang lain yang bisa kita lakukan. Di antaranya puasa hari Arafah. Puasa yang ketiga yang disunahkan adalah siyamu yaumi Asyura, berpuasa pada hari Asyura, yaitu 10 Muharram. Faqad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Asyura, faqal, maka beliau bersabda, ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanata allati qablahu. Aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jemaah sekalian, ini juga termasuk yang disunnahkan. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah? Mereka enggak puasa. Justru yang mereka lakukan perbuatan yang Nabi SAW larang, yaitu meratapi kematian. Di hari 10 Asyura atau 10 Muharram, hari Asyura, orang-orang Syiah melakukan ritual meratapi kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, padahal mereka sebenarnya penyebab kematian beliau. Lalu mereka pura-pura bersedih setiap tanggal 10 Muharram sambil menyakiti diri mereka sampai berdarah-darah. Ini bid'ah, menentang sunnah dan kebodohan yang mereka lakukan. Seharusnya adalah berpuasa kita di tanggal 10 Muharram. Wa yustahabbu siyamu yaumin qablahu aw yaumin ba'dahu. Dan disunahkan berpuasa juga sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Sehari sebelumnya berarti 9 Muharram, atau sehari setelahnya 11 Muharram. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'ah. Andai aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9 juga. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena para sahabat mengabarkan mereka menyaksikan orang-orang Yahudi juga mengagungkan 10 Muharram, hari Asyura. Demi menyelisihi mereka, Nabi SAW berniat puasa tanggal 9 juga. Jadi luar biasa usaha Nabi SAW untuk menyelisihi orang-orang kafir. Karena ini termasuk inti ajaran Islam. Walaupun dalam hal ibadah, kalau ada kemiripan dengan mereka, Nabi SAW berusaha menyelisihinya. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu khaliful yahud. Berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, selisihi orang-orang Yahudi. Hanya saja disebutkan di catatan kaki, hadis ini dhaif, akan tetapi sahih secara mauquf dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi fatwa sahabat, kalau enggak sempat tanggal 9, maka 10 dan 11. Kalau enggak sempat tanggal 9, maka 10 dan 11. Dan bulan Muharram itu sendiri memperbanyak puasa di seluruh bulan, itu disunahkan. Nanti akan kita sebutkan di poin yang ke-7. Puasa sunnah yang keempat, Shaumul Itsnain wal Khamis min kulli usbu'in. Berpuasa Senin Kamis setiap pekan. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha,
Berdasarkan hadis Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamal itsnain wal khamis. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha menjaga puasa Senin dan Kamis. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaimun. Amalan-amalan diangkat kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka aku ingin ketika amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis sahih diriwayatkan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud dan yang lainnya. Jadi disunahkan berpuasa Senin dan Kamis. Di antara hikmahnya karena itu hari amalan-amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Senin dan Kamis. Yang kelima, siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya, sum minasyahri thalathata ayyamin, berpuasalah setiap bulan sebanyak 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalha, karena sesungguhnya satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wadzalika mithlu siyamid dahar, maka itu akan menjadi seperti puasa setahun. Karena 3 hari setiap bulan kalau dilipat gandakan 10 berarti jadi 30, berarti sama dengan puasa sebulan. Kalau dia lakukan 3 hari setiap bulan, maka seperti puasa 1 tahun. Subhanallah. Sama dengan puasa Syawal tadi. Puasa sebulan sama dengan puasa 10 bulan pahalanya, kan 10 kali lipat. Kemudian puasa 6 hari sama dengan puasa 60 hari, kan 2 bulan, berarti jadi 12 bulan, sama dengan puasa setahun. Ini anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan Allah melipat gandakan sesuai kehendaknya. Bisa jadi Allah lipat gandakan lagi sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih diriwayatkan Al-Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan juga berdasarkan hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, telah mewasiatkan kepadaku kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 amalan. Siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, yang pertama berpuasa 3 hari setiap bulan. Wa rak'atai ad-duha, yang kedua salat 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anam, dan hendaklah aku melakukan salat witir sebelum tidur. Diriwayatkan Al-Bukhari. Hanya saja disebutkan dalam hadis yang lain, witir sebelum tidur dianjurkan bagi orang yang kurang yakin bisa bangun di akhir malam. Tapi kalau kita yakin bisa bangun sebelum subuh untuk witir, itu lebih afdal. Iya. Jadi hadis ini juga menjelaskan kepada kita anjuran berpuasa 3 hari setiap bulan. Dan perhatikanlah jemaah sekalian, 2 hadis ini tidak menyebutkan kapan. 3 hari setiap bulan itu tidak disebutkan kapan. Berarti boleh kapan saja, tidak masalah. Boleh kapan saja dan tidak harus berurutan. Hanya saja disunnahkan pada hari-hari putih, ayyamul bid. Wa yustahabbu an takunal ayyamul bid, dan disunahkan untuk dikerjakan pada hari-hari putih, ayyam al-bid. Tapi ini tidak wajib, hukumnya sunnah. Jadi kalau kita nggak sempat mengerjakannya di hari-hari itu, tidak masalah kapan saja, sebelum atau setelah al-ayyam al-bid. Wa hiya thalith asyar wal rabi asyar wal khamis asyar, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Dinamakan hari-hari putih karena hari itu bulan
paling terang sinarnya. Di hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Abu Dzar, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana minkum sha'iman minasy-syahri falyasum ats-tsalath al-bid." Barang siapa di antara kalian mau melakukan puasa setiap bulan 3 hari, lakukanlah pada 3 hari al-bid, yaitu 13, 14, dan 15. Sekali lagi, ini bukan syarat, hanya itu lebih afdal. Kalau nggak sempat di hari itu karena berhalangan, tidak mengapa di hari-hari yang lain, dan tidak harus berurutan. Baik, hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasai, dan yang lainnya. Yang keenam, shaumu yaumin wa iftaru yaumin. Berpuasa sehari dan berbuka atau tidak puasa sehari. Ini puasa Nabi Daud alaihi salam yang sangat dianjurkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam siyamu Daud alaihi salam, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Beliau berpuasa 1 hari dan berbuka atau tidak puasa 1 hari. Hadis sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Jadi sehari puasa, sehari tidak puasa. Besok puasa lagi, besok berbuka. Besok puasa lagi, besok berbuka. Inilah puasa Nabi Daud alaihi salam. Wa hadza min afdali anwa'it tatawwu. Dan ini termasuk sebaik-baik jenis amalan sunnah. Dan jemaah sekalian, berdasarkan hadis ini, banyak ulama yang berpendapat inilah amalan puasa sunnah yang paling bagus, yang paling afdal dari semua puasa sunnah yang lain. Karena 2 sebab. Yang pertama, Nabi SAW sendiri mengatakan ini puasa yang paling afdal. Yang kedua, jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Sehari puasa, sehari berbuka. Jadi dalam sebulan 15 hari. Maka tentu pahalanya lebih besar juga. Iya. Tetapi jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengamalkan puasa Daud. Beliau tidak mengamalkan puasa Daud. Padahal beliau mengatakan ini puasa yang paling afdal. Maka apa sebabnya? Para ulama menjelaskan itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir puasa Daud diwajibkan oleh Allah bagi kita kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus mengerjakannya. Jadi itu karena kasih sayang beliau kepada kita, padahal beliau sendiri ingin melakukannya. Sama dengan sholat tarawih sebulan penuh, beliau sendiri ingin melakukannya sebulan penuh di masjid. Tapi karena beliau khawatir nanti diwajibkan, maka beliau tidak melakukannya. Jadi tetap puasa Daud lebih afdal walaupun Nabi SAW tidak melakukannya. Sebab beliau tidak melakukannya karena ada satu alasan. Baik. Yang ketujuh, siyamu syahrillahil muharram. Berpuasa di bulan Allah al-Muharram. Li hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah al-Muharram. Wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail, dan sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam, salat tahajud. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis ini ada anjuran memperbanyak puasa di bulan Muharram secara keseluruhan. Apakah semuanya atau sebagian besarnya? Hanya saja yang lebih ditekankan adalah 10 Muharram bersama dengan 9 Muharram atau bersama dengan 11 Muharram. Tapi bukan hanya itu yang dianjurkan puasa, melainkan seluruh hari di bulan Muharram. Karena kemuliaan bulan Muharram. Di antara
kemuliaan bulan Muharram adalah dalam hadis ini dinamakan sebagai bulan Allah. Karena saking mulianya bulan Muharram itu, sehingga dinamakan bulan Allah. Nah, hadis ini mengatakan sebaik-baik puasa bulan Muharram. Padahal sebelumnya sebaik-baik puasa Daud. Maka jemaah sekalian, sisi kebaikannya berbeda. Kalau dilihat dari bulannya, maka bulan Muharram. Sedangkan kalau dilihat dari amalan puasanya, maka puasa Daud alaihissalam lebih mulia. Jadi masing-masing punya keistimewaan tersendiri. Tapi banyak ulama menjelaskan yang lebih afdal adalah puasa Daud. Ya. Walaupun mungkin orang berpuasa di bulan Muharram bisa saja sebulan penuh, sementara puasa Daud hanya 15. Tapi kan puasa Daud bukan hanya di bulan itu, tapi juga di bulan-bulan yang lain. Ya. Yang ke-8, Siyamu Tis'i Dzulhijjah. Berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Jadi di samping puasa 9 Dzulhijjah, hari Arafah, disunahkan juga berpuasa 1 sampai 8. Ditambah dengan 9 berarti 9 hari. Wa tubda'u min awal yaumin min syahri Dzulhijjah, yaitu dimulai dari hari pertama bulan Dzulhijjah. Wa tantahi bil yaumit tasi, dan berakhir pada hari ke-9. Wa huwa yaum Arafah, yaitu hari Arafah. Jadi ini juga disunahkan tanggal 1 sampai 8, namun yang lebih ditekankan adalah hari ke-9-nya, hari Arafah. Kalaupun kita nggak puasa 1 sampai 8, usahakan 9, jangan sampai luput. Wa dzalika li umumil hadits al-waridah fi fadlil amal fiha. Dan ini berdasarkan keumuman hadis-hadis tentang keutamaan beramal di hari-hari ini, di hari 10 awal Dzulhijjah. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah untuk dilakukan di hari-hari tersebut melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari. Oleh karena itu jemaah sekalian, para ulama juga mengatakan kalau dilihat dari sisi siangnya, maka 10 hari awal Dzulhijjah lebih afdal daripada Ramadan. Tapi kalau dilihat dari sisi malamnya, maka 10 malam terakhir Ramadan lebih afdal dari 10 awal Dzulhijjah dan dari semua hari. Terutama di situ ada malam Lailatul Qadar. Jadi, hadis ini menunjukkan kita dianjurkan memperbanyak amal saleh di awal Dzulhijjah. Wa shaum minal amali saleh, dan puasa termasuk amal saleh. Jadi ini sebenarnya hadis umum, anjuran untuk beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah, dan puasa termasuk amal soleh. Oleh karena itu puasa juga dianjurkan. Dan ada hadis khusus, walaupun hadis ini diperselisihkan ulama, Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkannya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari awal Dzulhijjah. Jadi itu hadis khususnya. Di samping hadis umum, anjuran beramal soleh, semua amal soleh di awal Dzulhijjah. Ya. Alhamdulillah, inilah 8 puasa yang disunahkan bagi kita dalam setahun.